Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Politisi PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko menyatakan dukungannya kepada bakal calon Presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto. Budiman mengaku mendukung Prabowo karena tak ingin melanggengkan perpecahan. Politisi PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko menyatakan dukungannya kepada bakal calon Presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pernyataan dukungan Budiman Sujatmiko kepada Prabowo ini disampaikan di dalam deklarasi relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 Agustus 2023. Budiman mengaku memiliki alasan khusus lebih memilih Prabowo dibanding baca pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Budiman menyebut Ganjar Prabowo bagus, tetapi Indonesia butuh kepemimpinan yang strategik karena banyaknya tantangan situasi global. Budiman juga mengaku mendukung Prabowo karena tidak ingin melanggengkan perpecahan. Saya mengajak Pak Prabowo ke Semarang ingin menunjukkan bahwa perpecahan itu sia-sia. Ya, perpecahan itu sia-sia. Perpecahan itu adalah skenario untuk membuat bangsa kita terus lihat masa lalu. Kita lupa bahwa ada masa depan. Kalau kita mengendarai kendaraan, kita jangan berbaik mengunjungi masa depan. Kita harus melihat masa depan. Sesekali boleh lihat ke belakang, tapi bukan untuk memungkinkan masa depan. Dan di masa depan adalah tempat di mana anak saya, cucu saya, anak Pak Prabowo, cucu Pak Prabowo, cucu kita semua akan menjadi pewaris. Menyambut dukungan Budiman Sujatmiko ini, Prabowo mengaku terharu dan berterima kasih. Prabowo menyebut ia dan Budiman Sujatmiko telah memiliki pemahaman dan cita-cita yang sama, yaitu mewujudkan Indonesia yang makmur dan maju. Sangat terima kasih beliau menyatakan dukungan kepada saya dan akan berjuang bersama saya karena kita punya ternyata cita-cita yang sama, pemahaman yang sama. Kita percaya dan yakin bahwa bangsa Indonesia memiliki kemampuan, potensi untuk menghilangkan kemiskinan dari Indonesia, dan itu harus menjadi tekad kita. Ada bangsa-bangsa lain yang bisa menghilangkan kemiskinan, Indonesia juga harus bisa menghilangkan kemiskinan. Atas dukungannya kepada Prabowo Subianto ini, Budiman Sujatmiko mengaku siap menerima sanksi dari PDI Perjuangan. Meski demikian, Budiman menyebut saat ini situasi masih dinamis. Gelagat Budiman banting setir mendukung Prabowo sudah terlihat sejak bulan Juli lalu. Tanpa sepengetahuan PDI Perjuangan, Budiman menemui Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan pada tanggal 18 Juli 2023. Saat itu Budiman menyebut Prabowo layak memimpin Indonesia. Hanya berselang 1 bulan kemudian, yakni 18 Agustus 2023, Budiman Sujatmiko secara resmi menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Tim Liputan, Metro TV. Kader PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko memilih jalan berbeda dengan mendukung bakal capres usungan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Prabowo Subianto. Apa sebenarnya yang melatar belakangi langkah politik yang diambil Budiman Sujatmiko ini? Selengkapnya kita langsung bergabung bersama dengan politikus PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko. Selamat sore Mas Budiman. Selamat sore Mas Marvin, terima kasih sudah mengundang saya pada sore hari ini. Terima kasih Mas Budiman. Pertanyaan saya simpel. Mengapa Anda yang masih ber-KTA PDIP, namun mengapa membentuk relawan Prabowo Budiman Bersatu alias Prabu hingga mendeklarasikan dukungan pada Prabowo Subianto? Ya, PDI Perjuangan adalah partai saya dan PDI Perjuangan setahu saya memang punya cita-cita untuk menjalankan, memajukan dan memastikan agar pemerintahan negara Republik Indonesia ke depan itu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut menciptakan ketertiban dunia. Nah, itu pandangan ideologi saya. Dan pada akhirnya kenapa itu saya terjemahkan putusan untuk mendukung Bapak Prabowo Subianto itu adalah hasil diskusi yang lama, karena saya juga memiliki beberapa teman ya, komunitas yang merasa bahwa harus ada
pertama konsolidasi kaum nasionalis, ya, Oke. yang ingin melihat Indonesia ini bersatu, ingin membangun persatuan nasional, dan kita melihat bahwa sosok Pak Prabowo dibandingkan dengan dua sosok yang lain, Pak Ganjar Pranowo dan Pak Anies, itu memiliki keunggulan komparatif. Artinya kita tahu bahwa kita ini menghadapi masalah besar ke depan. Pandemi hanya salah satu saja. Oke. Kita akan menghadapi banyak goncangan geoekonomi, geopolitik, kemungkinan ancaman konflik perang di dekat kita, Oke. separatisme yang juga yang masih juga mengancam, dan ancaman krisis pangan yang menurut saya membutuhkan kepemimpinan strategis. Kepemimpinan strategis saya melihat ada di Pak Prabowo Subianto Dibandingkan dengan Ganjar Pranowo. Ya, saya melihat Pak Ganjar itu bukan tidak punya ide strategis, tapi beliau memang lebih kekuatannya Pak sebagai pemimpin yang populis. Cara komunikasi beliau populis. 2014 kita membutuhkan seperti itu, tapi 2024 komunikasi yang populistik menurut saya meskipun itu baik, tapi tidak memadai untuk tantangan sejak adanya krisis global yang mengancam yang diakibatkan oleh pandemi. Dibutuhkan pemimpin yang memiliki wawasan dan proyeksi strategis global, keamanan, ekonomi politik, teknologi, yang menurut saya harus tercermin dari kemampuan pemimpin menyampaikan ide-idenya, punya kepekaan terhadap persoalan-persoalan global, karena tujuan kita sebenarnya sudah mulai diletakkan oleh Pak Jokowi sejak 2019 untuk Indonesia menjadi bangsa yang maju, namun karena beliau harus mengakhiri masa pemerintahan keduanya di 2024, kita ingin memastikan bahwa kepemimpinan strategik yang sudah dimulai oleh Bapak Joko Widodo ini kemudian betul-betul bisa dilanjutkan oleh Bapak Prabowo Subianto. Dan saya juga sebenarnya mengacu kepada pidato Ibu Megawati pada waktu beliau menerima gelar guru besar dari Universitas Pertahanan tentang perlunya Indonesia memiliki kepemimpinan yang strategik. Nah, Mas Budiman, maaf saya potong dulu, tetapi bukankah kemudian poin perpecahan yang Anda sampaikan itu bukankah akan menciptakan perpecahan juga di dalam internal PDIP dengan sikap keputusan Anda? Bagi saya ancaman PDI Perjuangan adalah partai yang solid, ya. Tetapi saya percaya bahwa bangsa ini masih membutuhkan soliditas. Dan saya percaya bahwa untuk sikap saya ini tentu akan ada konsekuensi bagi saya pribadi secara politik. Ada resiko dan bahkan yang terutama saya ada resiko dan konsekuensinya. Dan untuk itu ya saya ingin katakan mungkin ini terlalu congkak ya, terlalu angkuh kalau saya mengatakan, bahkan kalau misalnya untuk itu saya harus jadi martir sekalipun, di mana pada akhirnya status keanggotaan saya di dalam partai terancam, kalaupun itu harus menjadi pengorbanan saya yang tentu saja sangat menyedihkan karena saya ini ber-PDI itu sejak anak SD gitu. Adakah teguran atau sanksi yang diberikan saat ini? Saya lakukan karena ada pertaruhan tantangan ke depan yang besar sekali dan itu butuh kepemimpinan strategis. Gitu. Sudah ada teguran atau sanksi yang diberikan untuk Anda sampai hari ini? Sebelum waktu saya berkunjung ke Kartanegara tanggal 18 Juli, ya, 18 Juli, itu memang pada waktu itu saya dipanggil oleh Pak Sekjen, oleh Pak Komarudin Watubun, dan memang tidak ada pemanggilan resmi, diajak ngobrol, diskusi panjang lebar tentang apa yang menjadi argumen-argumen alasannya, tentu saja di debat segala macam, diskusi yang sangat demokratis, friendly, bersahabat, dan menurut saya kan saya akhirnya kan menunggu nih bagaimana sikap partai, tapi kemudian kan saya melihat perlu ada satu tindakan sekali lagi dari saya untuk memastikan bahwa PDI Perjuangan Baik.
Bisa diulang, Mas? strategisnya untuk menjadikan kepemimpinan strategik itu agenda yang prioritas untuk PDI Perjuangan, karena itu adalah prioritas bangsa Indonesia. Dan jika untuk karena itu sekali lagi saya katakan ada konsekuensinya, saya rela mengorbankan diri saya menjadi martir, hak keanggotaan saya dicabut. Dan tapi yang jelas kalau itu pun terjadi, Mas, itu hanya catatan administratif saya saja sebagai anggota PDI Perjuangan yang terhapus, tapi jiwa saya tetap Soekarno begitu. Dan tindakan politik saya ini sepenuhnya terinspirasi dari gagasan-gagasan Bung Karno, perlunya persatuan nasional di tengah Oke, Mas Budiman. gejolak. Waktu kita diskusi awal mengenai perpecahan, Anda sempat menyebutkan mengenai soliditas begitu ya. Nah, apakah menurut Anda soliditas di dalam internal PDIP pun sudah terpecah saat ini? Oh tidak terpecah, tapi artinya memang kan sudah ditetapkan. Saya tidak mewakili PDI Perjuangan, Mas. Saya tidak mewakili banyak suara. Saya tidak mau mengklaim, tidak akan mengklaim bahwa suara saya adalah suara orang PDI Perjuangan atau sebagai orang PDI Perjuangan. Tidak. Ini Budiman Sujatmiko, satu di antara sekian juta orang yang punya pikiran seperti ini. Tentu sekian juta yang lain punya pikiran berbeda dengan saya. Itu saya harus hormati itu. Tapi saya tahu juga bahwa ada sesuatu yang harus saya sikapi kondisi ke depan yang nggak terlalu lama ini, dan itu menyangkut masa depan partai saya juga, PDI Perjuangan yang saya cintai, masa depan Indonesia juga, di mana apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, kepemimpinan strategik yang dipertunjukkan terutama di periode kedua Pak Joko Widodo itu jangan mundur lagi ke kepemimpinan populis. Bukan pemimpinan populis itu buruk, bukan. Tapi ini soal kebutuhan. Ya, soal kebutuhan bangsa ini. Saya sih punya harapan tetap bahwa PDI Perjuangan menjadi perahu besar dalam persatuan nasional ini, menjadi salah satu unsur utama dari persatuan nasional ini, Mas. Jadi pilihan saya Anda masih pribadi begitu. Ya, pilihan Anda pribadi meskipun KTA-nya masih menempel begitu ya. Oke, tapi Mas, bahkan untuk itu pun saya mengorbankan diri pun nggak ada masalah. Mas Budiman, ada anggapan Anda berani seperti ini, bahkan yang mengatakan nekat mendukung Prabowo karena ada dukungan dari tokoh besar, katakanlah dari yang beredar saat ini, Presiden Joko Widodo. Benarkah demikian? Pertama, saya terakhir bertemu Pak Joko Widodo itu 2 bulan lalu saat ulang tahun Bara JP di Bogor, dan tidak ada obrolan seperti ini sama sekali. Perlu Mas Marvin ketahui, saya dari zaman remaja dulu, dari zaman aktivis dulu ya memang sudah seperti ini. Ketika ada kebuntuan, sumbatan perjalanan sejarah sebuah bangsa, dan saya melihat itu dengan nalar saya, dengan rasa saya melihat itu rasanya ada dorongan saya untuk yang sangat kuat untuk apa ya? Untuk menabrakkan diri, kalau perlu memartirkan diri lah. Yang penting sumbatan itu bisa dijebol, dan menurut saya kebutuhan hari ini adalah bangsa Indonesia bersatu. Kalau dulu kebutuhannya adalah bangsa Indonesia melakukan untuk kebebasan ya tahun 98. Tapi sekarang kebutuhannya bangsa Indonesia bersatu. Dan ketika dulu zaman Orde Baru orang dipaksa untuk disatukan dengan menindas demokrasi, ya saya dan teman-teman menabrak. Hari ini ketika bangsa ini belah, padahal kebutuhan adalah bersatu, kebutuhan adalah kolaborasi, kebutuhan adalah gotong royong semakin diperkuat. Sementara orang kok masih saling memaki tanpa isi, saling mencela tanpa visi, saling menghujat tanpa misi, padahal yang mau dipertaruhkan ada 277 juta rakyat Indonesia 5 tahun ke depan. Ini sudah tidak sehat. Saya terus terang trauma dengan polarisasi Pilpres maupun Pilgub DKI 2017. Saya trauma sebagai orang Indonesia. Kok begitu, Mas Budiman? Gitu. Selain alasan itu, adakah juga Anda melihat bahwa memang potensi kans dari Prabowo menang dibandingkan Ganjar lebih besar? Harap ditahan dulu, kita akan jawab usai jeda. Tetap bersama kami, Mas Budiman dan pemirsa. Kami akan lanjutkan perbincangan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kami melanjutkan perbincangan kami bersama dengan politikus PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko. Mas Budiman masih bergabung bersama dengan kami? Mas. Baik, Mas Budiman, selain tentunya Anda melihat prospek dalam segi visi yang Anda lihat, apakah Anda juga melihat bahwa Prabowo lebih berpotensi menang dibandingkan Ganjar? Itu hanyalah pertimbangan-pertimbangan berikutnya yang menurut saya bukan yang terpenting. Yang terpenting sudah saya katakan tadi ya, karena tadi menyangkut masalah bangsa gitu ya, masa depan Indonesia ini ya. Kedua, tentu saja
itu tidak bisa diabaikan sebagai sebuah langkah politik karena saya seingat sependek pengetahuan saya hal-hal langkah-langkah politik saya selama ini saya selalu perhitungkan dengan apa yang menjadi fakta-fakta di lapangan begitu. Tapi intinya ini saya katakan bahwa itu nggak bisa diabaikan. Tapi secara emosional sebagai manusia yang sudah lama jadi anggota PDI Perjuangan, sudah menjadi simpatis saya sejak SD gitu ya, PDI waktu itu. Tentu saja saya ini satu hal yang berat secara emosional bagi saya. Saya harus akui bahwa mata saya sudah berkaca-kaca ketika harus mengambil tindakan seperti ini. Karena itu menyedihkan, tapi saya harus tahu bahwa saya harus meredam emosi saya untuk kemudian ada hal yang strategis sehingga kalau saya harus jadi martir dalam tanda kutip, ada konsekuensi disiplin organisasi yang itu saya sangat pahami, saya respect keputusan partai, juga keputusan partai untuk misalnya memberikan sanksi pada saya, tentu saya akan terima dengan sedih tapi dengan tetap saya harus terima, harus tanggung itu, saya harus telan itu. Ya. Oke Mas Budiman, tapi Anda mendeklarasikan dukungan pada Prabowo di Semarang, Jawa Tengah yang memang selama ini dianggap sebagai kandang banteng. Apa alasan memilih kota Semarang? Ini kan bisa dikatakan juga terkesan provokatif, apalagi juga Jawa Tengah, wilayahnya Ganjar Pranowo. Pertama-tama saya dulu waktu menjadi anggota DPR, saya lahir di Jawa Tengah, saya orang Jawa Tengah. Saya juga lahir secara politik pada waktu saya banyak bangun jadi aktivis, saya banyak bangun gerakan pemberdayaan di Jawa Tengah. Petani, saya banyak melakukan advokasi petani dan gerakan mahasiswa di Jawa Tengah dan Jogja, sehingga kita memulai dari tempat di mana saya sangat pahami basis pengorganisasian yang dulu pernah saya lakukan, sehingga kemudian itu menjadi pilihan. Alasannya sederhana aja, itu alasannya. Jadi itu adalah dari daerah yang saya pahami, asal daerah saya, asal kultur politik saya juga berasal dari sana, sehingga ketika saya bisa diterima, saya akan mencari tempat di mana saya pertama-tama apakah saya diterima atau tidak, apa yang saya lakukan ini. Kemudian seterusnya sih kita ingin mengembangkan di kota-kota dan provinsi-provinsi lain. Singkat saja Mas Budiman, ada kekecewaan dari sahabat Anda di Partai Rakyat Demokratik dulu. Bagaimana Anda menanggapi kekecewaan tersebut? Dulu teman-teman saya banyak ya Mas ya. Sebenarnya kalau saya harus katakan banyak teman-teman saya lama dari PRD maupun kelompok-kelompok pergerakan pro demokrasi yang lain, justru jauh lebih banyak yang kemudian menyatakan simpati dan bahkan mereka mengatakan ingin bergabung. Banyak teman-teman dulu di PRD maupun di kelompok-kelompok pergerakan yang lain, justru setelah pertemuan Kertanegara, apalagi setelah kemarin, mereka justru bersemangat. Tentu kritik-kritik dari teman-teman yang tidak setuju ada, tapi saya harus katakan bahwa langkah saya ini juga saya diskusikan dengan teman-teman saya dulu yang menjadi korban penjulukan 98 dan dalam diskusi yang cukup lama Mas, 3 tahun. 3 tahun teman-teman itu mengatakan, beberapa di antara mereka yang saya temui mengatakan bahwa sudahlah berhenti, sakit kami, masalah kami tahun 98 itu sekedar dijadikan perbincangan politik 5 tahunan yang juga tidak kunjung diselesaikan. Sementara kita dulu berjuang, sakit, ditahan, segala macam, itu kan punya cita-cita politik, punya cita-cita masa depan. Kenapa? Apa yang kami pikirkan tentang masa depan tidak pernah menjadi bahan perbincangan, tetapi hanya rasa sakit yang kami alami. Itu saya diskusikan. Seandainya saya tidak mendapatkan persetujuan dari sebagian maupun pemahaman dari teman-teman yang lain, saya tidak akan punya keberanian moral untuk melakukan langkah itu. Jadi memang ada semacam persetujuan atau minimal pemahaman atas langkah ini. Tentu ada yang tidak setuju, tapi kan kita tidak mungkin seluruh teman-teman dibulatkan 100% harus sama dengan pilihan saya. Akhirnya saya kemudian dari hasil diskusi yang cukup lama 3 tahun, sambil juga pengendapan selama 25 tahun. Pertanyaan terakhir dari saya, singkat saja, ada tanggapan dari rekan sesama PDIP, Jarod Saiful yang menyatakan, jangan-jangan Anda bergabung, ya silakan saja, jangan-jangan mau jadi cawapres. Oh ya, tentu saja
itu pernyataan dari Mas Jarod, dan Mas Jarod Saiful Hidayat adalah orang yang juga pada waktu saya berkunjung ke Kertanegara 18 Juli lalu mengatakan ya kita harus positive thinking saja gitu ya. Jadi tentu saja Positive thinking. saya anggap pernyataan Mas Jarod itu ya bagian dari positive thinking, tapi tentu saja Baik. saat saya bersama Pak Prabowo saya tidak membicarakan soal jabatan sekalipun. Baik. Tidak bicara soal jabatan sekalipun. Ya. Baik, terima kasih banyak politikus PD Perjuangan Budiman Sujatmiko sudah bergabung bersama dengan kami dalam Metro hari ini. Terima kasih, Mas Budiman. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.